Mari ngopi, bro. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawanku yang luar biasa. Kenapa kamu luar biasa? Karena kamu masih berada di channel Jakar Ismail ini yang membahas seputar sejarah, kajian sains, kajian filsafat, fenomena sosial, dan fenomena alam. Oke teman-teman, kawan-kawanku yang luar biasa, hari ini kita sedang berada di jantung kota Bima atau dikenal dengan Taman Ria. Taman ini dikenal dengan kesejukan ya. Tempat ini sangat asri sekali, jadi bagus sekali buat ngopi kawan-kawan. Kalian yang berada di jauh, kalau ke sini ke kota Bima, ya jangan lupa mampir ke Taman Ria. Nah, pada kesempatan ini kawan-kawan, kita akan membahas seputar sejarah daripada Taman Ria ini bagaimana ya. Nah, sebelum itu saya perkenalkan, yang di samping saya ini adalah abang saya yang bernama Manggila. Jadi teman-teman, dulunya tempat ini ya, tempat ini itu namanya dikenal oleh masyarakat zaman dulu, ini namanya Fo'o Daila Kosa. Mengapa demikian? Nah, karena di tempat inilah dulu itu ada salah satu pohon besar ya, pohon mangga namanya. Jadi Fo'o itu bahasa Bima yang artinya mangga ya. Pohon mangga yang begitu besar. Nah, di situ tempat dibunuhnya Daila Kosa, yang menurut cerita di mana yang ditulis oleh Muhammad Alwi ya, salah satu tokoh sejarawan Bima ini ya, namanya Muhammad Tahir Alwi, bahwa Daila Kosa ini dibunuh dengan menggunakan kerisnya sendiri. Nah, karena dianggap sudah mencuri milik orang lain, entah bagaimana kisahnya, tetapi pada saat itu bahwa dugaan bahwa Daila Kosa ini mencuri itu kesalahan, sehingga diabadikan nama ini dulu, itu namanya Fo'o Daila Kosa gitu. Sama seperti tempat-tempat yang lain ya, kalau terungkap bahwa itu kesalahan, nah, maka dia akan diabadikan padahal orangnya sudah meninggal. Sama seperti di Taman Ria ini gitu. Nah, sedangkan menurut Haji Abu Bakar Ismail, salah satu sejarawan ya, salah satu budayawan Bima ini, tempat ini dulu itu termasuk pelabuhan. Nah, sekarang sudah menjadi jantung kota. Ya, kalian bisa bayangkan bagaimana modelnya kalau di sini dulu itu pelabuhan. Karena tepat di depan saya ini teman-teman, itu ada bukit. Di atas bukit itu ada sebuah batu jelmaan dari perempuan cantik yang sedang menunggu suaminya datang dari melaut. Nah, itu legenda itu ditulis oleh Alan Malingi. Nah, Alan Malingi ini salah satu sejarawan dan budayawan, atau yang dikenal beliau itu Ruslan, Bapak Ruslan, sekarang jadi Ketua Asim Bojong. Begitu ya Bang ya? Nah, selain tempat ini dikenal sebagai tempat misteri daripada Fo'o Daila Kosa itu, jadi tempat ini dulu juga tempat penyintaian. Tempat penyintaian di mana pada saat perjuangan kemerdekaan Indonesia, pemuda Bima itu juga punya pos. Nah, tepatnya di tempat kita duduk ini, ya sekitaran ini adalah pos penyintaian atau untuk menawan daripada masyarakat Belanda saat itu yang datang menjajah di Bima ini. Ya, di sini tempatnya adalah pos kemerdekaan Indonesia, lebih khususnya pos kemerdekaan Bima pada situ dalam mengusir penjajahan Jepang dan Belanda. Jadi barangkali karena itulah sehingga tempat ini juga orang Bima, lebih khusus kota Bima ini mengenal tempat ini cukup angker, karena kadangkala ada hal-hal yang muncul sekitar sepertiga malam lah. Kadangkala ada yang muncul di
di pinggir-pinggir jalan, dan di sini juga ada tikungan di Taman Ria ini, itu rawan kecelakaan. Kenapa? Karena menurut cerita-cerita orang-orang Kota Bima ini, bahwa di sekitar ini mereka melihat perempuan cantik yang menggoda mereka untuk minta tumpangan saja. Nah, tapi ternyata itu bukanlah manusia, tetapi makhluk halus. Gitu. Nah, pertanyaan kita, kapan nama tempat ini jadi Taman Ria? Nah, itu menjadi misteri, teman-teman. Entah kapan dia menjadi namanya Taman Ria, itu belum ada sumber yang jelas. Tapi dalam tulisan Dai Alan ini, dia bilang bahwa ini tidak jelas dari mana asalnya dan kapan itu ditulis. Nah, sementara yang dijelaskan di sana itu bahwa tempat ini dulu namanya adalah Fo'o Daila Kosa namanya. Itu sekitaran tahun 1940. Artinya kemerdekaan Indonesia 1945 itu sudah 5 tahun sebelum kemerdekaan Indonesia, bahwa tempat ini namanya adalah Fo'o Daila Kosa, bukan Taman Ria, teman-teman. Nah, selanjutnya, seiring berkembangnya waktu, seiring berkembangnya zaman, taman ini dulu itu sebenarnya Taman Pahlawan. Kenapa Taman Pahlawan? Taman makamnya para pahlawan, para pejuang bangsa dan negara ini. Kenapa demikian? Ya, karena di sini memang pos daripada pemuda Bima ini untuk melawan penjajahan Jepang dan Belanda. Tapi itu bergeser lagi, bergeser dari yang tadinya itu dari Taman Makam Pahlawan, entah bagaimana pertimbangan pemerintahan kota memindahkan tempat makam pahlawan itu ke Kelurahan Paruga, atau di tepatnya di Puskesmas Paruga Naeng. Lalu selanjutnya dan sekarang tempat itu, Taman Makam Pahlawan itu sudah dipindahkan ke Palibelo. Jadi seperti yang saya katakan tadi, nama Taman Ria ini belum jelas. Nah, tetapi yang pasti bahwa tempat ini adalah tempat yang sejuk, teman-teman. Tempat yang bagus buat ngopi. Selain pepohonan yang besar yang bisa kita nikmati, lalu lalangnya kendaraan beroda 2 dan beroda 4 itu memberikan irama yang luar biasa dalam alam semesta ini. Baiklah teman-teman, itulah singkatnya sejarah Taman Ria ini, walaupun belum tahu kapan dan bagaimana proses pelaksanaannya sehingga disebut Taman Ria. Tapi yang pasti bahwa taman ini awalnya adalah tempat daripada Fo'o Daila Kosa, di mana beliau adalah gelarang. Gelarang itu kalau sekarang itu adalah kepala desa. Ya kan, Bang? Ya, kepala desa. Nah, sekarang berkembang lagi menjadi sebuah taman makam pahlawan, tapi dipindahkan lagi ke Kelurahan Paruga, lalu dipindahkan lagi ke Palibelo. Nah, itu singkatnya. Nah, lebih tepatnya mungkin kita akan mencari tahu lebih dalam lagi kenapa namanya Taman Ria. Jadi ini hanya singkat saja, dan untuk diketahui bahwa sumber saya ini itu dari tulisan-tulisan sejarawan, seperti tulisan Haji Abu Bakar Ismail, tulisan Muhammad Tahir Alwi, dan Dai Alan Malingi. Oke teman-teman, semoga gemuruhnya lalu lalang kendaraan beroda 2 dan beroda 4 ini tidak mengganggu pembicaraan saya dan bisa dipahami. Akhir kalam saya ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.